إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda Komplek Deplo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di pertengahan bulan Desember, akhir tahun 2020. Artinya sebentar lagi kita masuk 2021. Tentunya ada satu surat di dalam Al-Quran untuk mengevaluasi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang merugi ataukah sebaliknya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Imam ulama tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim atau biasa yang disebut dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina dan wafat 204 Hijriah dalam usia 54 tahun, tapi karyanya begitu hebat seperti Ar-Risalah dan kitab-kitab yang lain. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi as-surah lawasi'athum." Kalau saja kita mentadabburi satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-'Ashr, surat yang sangat pendek, yang sangat singkat, hanya 2 baris, hanya beberapa ayat saja, maka cukuplah bagi kita. Artinya begitu dalam makna dalam Al-Quran surat Al-'Ashr. Itulah perkataan Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh ulama tafsir abad 7 Hijriah, yaitu Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." 3 ayat di dalam Al-Quran surat Al-'Asr begitu luar biasa. Singkat, padat, namun berisi dan sangat bermanfaat ketika kita mentadabburi. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpisah saat bertemu kecuali mereka membaca surat Al-'Asr. Artinya mengingatkan betapa dahsyatnya surat Al-'Asr. Meskipun singkat tapi sangat luar biasa. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi Al-'Asr, yang menandakan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penjelasan mengenai pentingnya waktu. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi global COVID-19 yang begitu dahsyat luar biasa. Kami sebagai dokter spesialis paru yang masih bertugas di rumah sakit rujukan COVID
pasien-pasiennya sampai saat ini belum habis-habisnya. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di kota-kota besar, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Seluruh dunia yang tercatat per 17 Desember yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah lebih dari 74 juta jiwa manusia. Dan yang sudah meninggal dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di dunia lebih dari 1,6 juta. Bayangkan 1,6 juta manusia wafat karena COVID-19, yang tentunya semuanya adalah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang terdata. Di Jakarta juga meningkat, sebelumnya beberapa bulan sebelumnya sudah turun. Yang dirawat mulai dari 13.000 dirawat, yang termasuk aktif baik dirawat di rumah sakit maupun di isolasi mandiri. Sudah mulai turun dari 13.000, 12.000 sampai bahkan 7.000. Subhanallah. Namun ketika banyak warga yang tidak disiplin, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan bahkan sudah seperti biasa, akhirnya meningkat lagi. Dan saat ini yang dirawat baik di rumah sakit maupun isolasi meningkat lagi dari 7.000 sampai saat ini lebih dari 12.000. Dan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 3.000 orang. 3.000 orang di DKI Jakarta. Dan untuk Indonesia lebih dari 19.000, hampir 20.000 orang. Nyawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu nyawa jiwa manusia luar biasa, sangat bernilai. Dan saat ini yang terkonfirmasi positif untuk DKI Jakarta lebih dari 158.000. Untuk nasional lebih dari 640.000, artinya setengah juta lebih. Maka kita sangat bersyukur sekali ketika Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kenikmatan demi waktu, demi masa. Begitu luar biasa Allah berikan kita kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Betapa banyak orang yang sakit, betapa banyak orang yang di rumah sakit. Mereka melawan COVID-19. Ada yang di ICU dengan ventilator. Luar biasa. Allah pilih kita, maka jangan disia-siakan. Hadis riwayat dari riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmizi, a'mar ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Bahwasanya rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70, dan sedikit yang sampai seperti itu. Dan bagi kita tentunya masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, demi masa. Apa selanjutnya? Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Benar-benar rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia rugi. Namun siapa mereka yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat tentunya? Mereka adalah illal ladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan berduka. Sungguhnya engkau di sisi Allah tinggi karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beriman pada Allah, kita termasuk satu bagian orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak merugi. Tapi tidak cukup hanya orang beriman. Meskipun ulama As-Sa'di mengatakan iman itu dilaksanakan adalah didasarkan dengan ilmu, berilmu dan beriman. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat, melakukan amal saleh. Bukan hanya satu amal saleh, tapi Allah sebutkan wa'amilus shalihat, amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, amal kebajikan. Kita saat ini luar biasa ekonomi yang betul-betul dalam
kondisi pandemi global COVID-19 bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara, seluruh dunia, lebih dari 216 negara. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang memiliki rezeki yang lebih, maka kita santuni fakir miskin, santuni anak-anak yatim. Ana wa kafilu fil yatimi fil jannah hakadha kasababah wal wusta. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan saya dan orang yang menyantuni anak-anak yatim, maka seperti sababah wal wusta, seperti jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat sekali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki yang lebih, maka kita berikan. As-sa'i 'alal armilati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Orang-orang yang memberikan para janda dan orang-orang miskin, maka dia seperti mujahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dia seperti orang yang siangnya berpuasa dan malamnya seperti rahib, dia melakukan tahajud qiyamul lail. Pagi siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, tahajud, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berbagi. Kita santuni tetangga-tangga kita. Kita santuni orang tua kita, fakir miskin, anak yatim dan semuanya. Maka itu termasuk melakukan amal kebaikan, amal soleh. Dan bukan hanya itu adalah buat diri kita. Namun wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kita sudah memperbaiki diri kita dengan iman dan amal saleh, maka tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita ke surga sendirian, tapi kita harus mengajak keluarga kita, mengajak masyarakat kita, mengajak di komplek Deplu ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika pribadi-pribadi muslim sudah kuat dengan iman dan amal saleh, tapi tidak cukup secara individu, tapi harus mengajak dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita peduli dengan orang lain. Termasuk saat ini pandemi global COVID-19 masih terus berlangsung. Wabah ini belum hilang. Kita harus bersama-sama tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dai-daiyah, RT, RW dan semuanya bersama-sama untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita, warga kita, masyarakat kita. Kalaulah saja kita masih diberikan kesehatan, itu nikmat yang luar biasa. Ni'matani maghbunun. Nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Ketika kita bisa menjaga nyawa kita. Setiap hari ada yang meninggal. Kalau kita di rumah sakit, banyak sekali yang meninggal. Meskipun secara statistik 2%, namun ketika dihitung dengan nyawa manusia tidak bernilai. Karena satu nyawa manusia begitu luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang memelihara satu jiwa manusia, maka seolah-olah dia menjaga dan memelihara seluruh manusia. Kalau kita bisa menjaga diri kita agar tidak terinfeksi COVID-19, begitu pula keluarga kita, maka sesungguhnya ikhtiar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita menjaga seluruh manusia. Saat ini terus meningkat. Secara statistik kita lihat per 17 Desember di DKI Jakarta yang terkonfirmasi lebih dari 1.600. Ini spektakuler, luar biasa. Maka kita harus hidup dengan disiplin, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jurnal-jurnal internasional mengatakan bahwasanya virus ini sangat menular. Menularnya dengan kita ada interaksi, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan. Sudah ada jurnal-jurnal internasional. Itulah orang-orang yang memang berilmu. Maka kita ikuti, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Ini ada ikhtiar, sempurnakan ikhtiar kita. Tentunya kita melaksanakan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya.
Dan sungguhnya hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, itu termasuk maqasidus syariah, prinsip-prinsip syariah setelah hifdzuddin, menjaga agama. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk min husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون وفيروس كورونا والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا جاكرتا وإندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وفيروس كورونا ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض فيروس كورونا جند من جنودك تصيب بما تشاء وتصرف عمن تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرائنا وبلادنا وبلاد المسلمين فاحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.